rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala al-musannifu hadratil imam hadratis syekhina Yai Muhammad Hasyim Asy'ari muassis Nahdlatul Ulama wa muassis Ma'hadina Tabirun Jombang. Nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyubaligh lan beceo bangetaken sapa alim fi zajriman ing dalem ngelarang mahasiswa ta'adda kang nglewati batas sapa man fi bahthi ing dalem oleh naliti nikman atau oleh menyelidiki man. Jadi kalau ada mahasiswa itu di dalam meneliti, membahas sesuatu, menyelidiki sesuatu berlebih-lebihan, terlalu jelimet, maka orang alim itu berhak untuk melarang. Akuan. Obay. Jadi jangan terlalu berlebih-lebihan. Ini kan meneliti apapun sedang-sedang saja, jangan terlalu berlebihan. Awdhara atau pertelo minhu saking man opo ladatun mutot melawan au su'u adabin atau olo budi pekerti fi bahsi ing dalem oleh neliti nikman atau orang itu suka mutot sehingga mutotnya itu meninggalkan budi pekerti yang indah, menampakkan budi pekertinya yang lain, berdebat tapi suka mututan, walaupun benar mutut terus, ceromo terus, sudah benar tepat pada tujuan yang dituju, tapi ngotot terus. Ini lakoni biasanya Basul Masail ini suka ngototan. Karena apa? Saling otot-ototan. Orang berkumpul itu cari kebenaran. Kalau sudah kebenarannya sudah pas, ya sudah,
ojo dioncek kembali. Lah, orang alim berhak untuk memberhentikan itu. Biasanya dilakukan orang basuh masail. Dalilnya sudah pas. Sudah tahu dioncek terus. Kak gelem mari-mari. Padahal sudah tahu bahwa ini sudah pas ini. Ini perlu dihentikan, jangan diteruskan. Khawatir nanti menjadi kosat kulubu. Betul ya? Atau dilakukan oleh mahasiswa, itu kayak itu. Ini terjadi di mana-mana. Sudah pas bahwa itu sudah benar, tapi mereka itu mutot. Sampai akhlaknya itu ditinggal. Gara-gara meneliti sesuatu tersebut. Au tarokah, atau ninggal sopeman al-insofah, ing nyadar ba'da zuhuril haqqi, ing dalam sa'uisi jelasi perkara hak. Jadi mereka itu tidak sadar setelah kebenaran itu tampak pada diri mereka, mereka tidak sadar. Walaupun sudah zuhurul haq kepada dirinya, karena berhubung tidak sadar, mereka ngotot, tetap ngelawan, tetap tidak menerima. Dah, orang semacam itu oleh orang alim berhak itu berhentikan, jangan diteruskan. Itu tata keramanya orang alim yang berada di bab berapa itu? Di bab ke-6. Di dalam masalah pendidikan. Ya, mendidik. Jadi kalau basul masail, kalau sudah dalilnya sudah ketahui, pas, ojo di otak-atik lagi. Jangan diteruskan. Untuk bagaimana supaya menjaga hati, supaya tidak tidak timbul kosat, tidak timbul riya. Itu penting. Karena target kita ini berbuat apapun, ngaji ilmu apapun, segala-galanya target kita tidak lain. Agar supaya kita ini kuatlah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga digiring, ada melalui fikih, ada melalui tasawuf, ada melalui ta'id. Ujung-ujungnya tidak ada lain. Ujungnya itu biar kita kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kita bertauhid kepada Allah. Ada melalui sedekahnya, ada melalui zakatnya, ada melalui puasanya, ada melalui haji. Tidak ada yang targetnya agar supaya kita ini kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham tak? Itu. Makanya kalau sudah pembahasan itu pas, ojo diutak-atik lagi. Biar tidak terumbang-ambing. Kalau sudah terumbang-ambing nanti merasa nanti repot itu. Au aksar, atau ngakiaken sopeman asyaha ing bengok-bengok, jerit-jerit, katanya orang Madura wat-wat. Ini bahasanya hasbuh, awat-wat. Ibu,
Bi irfan bi ghairi faidatin, kalawan tanpa faidah, kalawan ora ono faidan. Begitu pula akhlaknya orang alim. Jika ada seorang mahasiswa, jika ada seorang santri di dalam membahas sesuatu itu jerit-jerit, akeh ngomongi, jerit-jerit, bunguk-bunguk, di mana jerat-jeritnya itu tidak ada faedahnya, justru merugikan, maka yang namanya kiai berhak untuk memperhatikan itu, menyadarkan orang itu. Karena itu bengak-benguk tidak ada faedahnya, justru tambah jauh kepada Allah Subhanahu. Ingat, kita melakukan apa jangan sampai lepas dari Allah. Ngaji kek, dagang kek, bagaimanapun kek, tetap jangan sampai lupa dengan Allah. Harus selalu bertakluk kepada Allah. Biar apa yang dilakukan luar biasa faedahnya bagi kita bersama. Kalau kita selalu bertakluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latih itu. Latih. Kapan mau melatih kita segala aktivitas kita bertakluk kepada Allah? Mau setelah mati? Mau setelah mati? Ya tidak. Waktunya kalau kalian masih muda, akal fikirnya masih kuat, fisiknya masih kuat, usaha. Bagaimana kita ini harus punya ilmu yang barokah, yang bermanfaat, yang selalu bertakluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja takluk kepada Allah, cari rezeki takluk kepada Allah. Kenapa? Hakikatnya bukan kerjanya kalian, bukan kalian. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ini berbuat apapun, kalau tidak kepingin gagal, tidak kepingin rugi, maka kalian harus bertakluk kepada Allah, harus melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kalian cari ilmu, harus melibatkan Allah. Allah Ta'ala yang ngawasin. Jangan menggunakan kekuatan akal kita. Akal kita ini kuat, diberi kekuatan oleh Allah. Betul kan? Fisik kita sehat, disehatkan oleh Allah. Maka keliru besar segala aktivitas kita kalau tidak takluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar gak lupa ke Allah. Nah, karena kita bisa dimelakkan oleh Allah, dimelekkan oleh Allah. Bisa melihat tuh, sampean bisa mendengar tuh. Sami'an basiron, mutakallim, adat yang maha mendengar. Berarti kita ini tidak maha mendengar, berarti dengarnya kita diberi pinjam oleh Allah. Maka keliru besar kalau tidak takluk kepada Allah. Maka kita selalu takluk kepada Allah, biar gak keliru. Au asa'a, atau ngelakoni atau ngoloake sopoman, au asa atau ngoloakan sopoman, ada bahu ing ada peman, ala ghairihi ing atas lioneman, minal hadirina sangking para orang, pas wong kang hadir, minal hadirina sangking pirang-pirang wong kang hadir, awil ghaibina utawa pirang-pirang wong kang absen, wong kang absen, tidak hadir, ya. Absen, wong kang absen tidak hadir berjemaah.
Ya, tidak hadir berjemaah itu ghaibin namanya. Tidak hadir itu ghaibin. Jadi kalau ada orang kumpul di satu majelis atau kumpul, jangan suka membicarakan kejelekan orang lain. Kumpul di satu masjid, cuma kan gosip orang tok, gosip terus, ngomong orang terus. Orang itu gak ada benernya. Orang yang kaya itu tidak pernah bercermin ke kaca. Makanya kata orang tua dulu, kocona ngocona ke koco, bercerminlah ke cermin. Andai kata pesan jangan ke orang itu nak kecuali TV bisa ciling itu. Ya. Maka kalian ini biar gak sempat untuk membicarakan orang lain, baik orang yang ada depannya atau orang yang tidak ada di samping kalian, maka biar tidak menjelekan orang lain, selalu menintrospeksi diri kejelekan-kejelekan yang ada di dirinya. Orang yang suka bicarakan orang lain seakan-akan dirinya itu bersih. Padahal lebih hitam daripada yang hitam. Padahal lebih petang daripada jam 12. Tapi suka ngandani orang tok. Orang dan dirasai. Kalau ada di kampung atau di mana, atau di satu majelis yang suka menjarakan orang lain, maka orang alim berhak untuk mencegatnya. Itu menghentikan, mengalihkan satu pembicaraan kepada pembicaraan yang lain, yang baik. Paham ya? Jangan justru diikuti. Kalau ada teman suka membicarakan orang lain, ya, baik sakoncuan di atas atau di mana, sama-sama pondoknya. Pembicaraan yang jelek oleh sampian diarahkan ke pembicaraan yang baik. Diganti. Ini bicara ini tuh, mari kita bicara ini saja. Nah. Maka kalian nanti sekarang ini kalau cangkruan di mana-mana harus bicara dengan yang berfaedah. Membicarakan sesuatu yang mengarahkan sekiranya itu tambah dekat kepada Allah. Jangan bicara dengan sesuatu yang tambah jauh dengan Allah SWT. Kalau kita ini setiap detik, setiap saat, faedah yang dijaga, pembicaraan yang dijaga ini untuk mengarah dekat kepada Allah, pastilah rahmat selalu datang kepada kita. Segala-galanya pasti dijaga oleh Allah, tidak akan dilantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita itu hakikatnya terlantar di bidang apapun karena kita itu jauh dengan Allah. Ingat, kita harus sadar dunia dan seisinya, alam semesta dan seisinya adalah milik Allah, bukan milik kita. Kita diberi kesempatan hidup di dunia ini cuma sementara, antara asar dan maghrib, waktunya panjangnya. Setelah itu diambil kembali kepada alam barzakh, prosesnya. Di alam barzakh nanti ke akhirat. Paham? Kalau tidak membuat bekal masa hidupnya, kapan dia bekal lagi? Gak bisa. Maka di antara bekal kita untuk bisa menghadap kepada Allah,
bisa kenal dengan Allah. Cara kita dalam bicara cangkruan, kumpul-kumpul dengan amben-amben di depan, bicara sesuatu yang berfaedah. Apa satu faedah? Bicara sesuatu yang mengandung manfaat diri kita, cinta kepada Allah, dekat kepada Allah, karena hakikatnya kita ditekan oleh Ta'ala biar kenal dengan Allah. Paham ya? Itu penting kan? Masalah dunia tidak perlu dibahas. Harta tidak perlu dibahas. Kalau sudah tauhid kita sudah kuat, keyakinan kita, keimanan kita sudah kuat, segala-galanya itu dijamin oleh Allah. Tinggal kita mengaturnya. Kenapa kita ini kadang-kadang terkatung-katung masalah ekonomi? Karena ketauhidan kita belum ada. Kenalnya kita belum ada kepada Allah. Maka kita usaha. Rukun Islam pertama apa nak? Syahadat. Kenapa kau tidak seberdua? Kau ditaruh pertama syahadat. Berarti menunjukkan bahwa yang perlu ditanam di dada kita pertama adalah keyakinan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa tauhid, tanpa iman, kalau kita misalnya sholat tanpa iman, tanpa yakin, kita zakat juga begitu, tanpa iman, tanpa yakin. Puasa juga begitu, tanpa iman, tanpa yakin. Haji juga begitu. Maka ibaratnya kasarabin biqi'ah, katanya Al-Quran itu. Diibaratkan fata morgana. Melihat sesuatu tetapi tidak nyata. Setelah dia mau ditangkap gak ada. Tanda kutip besok tidak bisa memberi manfaat kepada kita. Makanya iman melakukan dengan sholat penuh iman kepada Allah. Zakat penuh iman kepada Allah, puasa penuh iman kepada Allah, haji penuh iman kepada Allah, baru kita nanti di akhirat mengambil manfaatnya. Paham ya? Itu penting. Maka kita biar tidak suka membicarakan tentang adabnya orang, baik yang ada depan atau yang ada di belakang atau di mana-mana. Biar tidak, harus kuatkanlah iman kita kepada Allah. Ya, biar tidak suka membicarakan orang lain. Dan kita harus pandai-pandai introspeksi diri, bercermin kepada cermin. Biar tidak suka ngerasani orang lain. Paham ya? Au tarafu'ah, atau merasa luhur. Keliru. Au tarafa'ah. Tafa'alah. Au tarafa'ah, atau merasa luhur supaya fil majlisi dalam siji majlis, alaman ing atasipun wa kang utawi man iku aula luwih tinggi,
iku aula luwih tinggi min saking atau kalau misalnya ada seorang mahasiswa, ada seorang santri kumpul dengan orang itu merasa lebih hebat daripada orang yang nilainya lebih tinggi daripada itu. Perlu diberi pengarahan oleh kiai. Perlu diberi pelajaran orang kaya itu. Perlu dididik orang kaya itu. Ada seseorang, misalnya orang itu punya apa? Punya jam'iyah, punya apa? Di mana di jam'iyah itu sudah dituakan sama anggotanya. Kemudian berkumpul dengan orang yang lebih alim. Yang lebih, seakan-akan dia itu mengungguli daripada orang yang alim itu. Orang yang kaya itu segeralah diberi pengarahan oleh kiai. Kasihan, mumpung hatinya itu belum jadi kosat. Ya, mumpung belum karatan. Kan banyak sekarang karena pinter ngafalakan tahlil, yasin, sehingga tidak menghiraukan lagi kepada orang yang alim, yang ahli kitab, yang ahli begini, karena diri merasa dituakan dengan orang lain. Itu segera diingatkan oleh kiai itu. Kenapa? Kasihan, khawatir nanti itu hatinya tambah karatan. Kalau sudah karatan, itu ditutup oleh Allah, khawatir nanti tergolong orang munafik. Maka segera. Au nama atau tidur sopoman, tidur tidur. Lihat, harus cerdas ada. Tidur. Allah. Au nama atau tidur sopaman. Au tahaddatsa. Au tahaddatsa atau ngomong-ngomong sopaman, omong-omongan sopaman. Ma'a ghairihi serta liyonema. Au dahika atau guyu sopan. Orang itu berkumpul dengan orang alim, tidak memperhatikan orang alim. Padahal kalian sudah tahu bahwa orang itu ahli ilmu, ahli ini, tetapi tidak diperhatikan oleh kalian. Ada orang alim tetap tidur begini misalnya. Ya, karena dirinya merasa egonya itu lebih tinggi, padahal gak ada apa-apanya. Itu perlu diperingatin. Atau ada berkumpul dengan orang alim, dia itu ngomong dengan orang lain. Kadang-kadang sekarang itu walaupun gak ngomong dengan orang, ngomong dengan hatinya. Ini berlaku. Kalau dulu kumpul dengan komunikasi dengan orang yang ada sebelah kanan sebagai, sekarang HP. Makanya bagi lora-lora, ustadz, kalau memang nggak penting kecuali HP-nya itu ada kitabnya dibuka ketika menyampaikan ilmu kepada orang, itu nggak apa-apa. Jangan ngomong dengan HP-nya kalau berkumpul dengan orang yang lebih utama. Perhatikan beliau itu. Jadi kalau ada mahasiswa, kalau ada santri
ngomong dengan HP-nya, berkumpul dengan gurunya, berkumpul dengan ininya. Itu perlu diberhentikan, perlu diingatkan. Perlu diingat, itu tidak baik. Itu tidak baik. Maka itu tugas siapa? Tugasnya orang alim memberi pendidikan kepada mereka itu. Ya. Artinya bagi orang yang tidak suka menghiraukan orang lain, itu perlu diingatkan. Lebih-lebih anaknya. Kadang-kadang kan banyak kan orang ahli kitab tapi omongannya gak baik, kurang sopan. Itu perlu diingatkan. Kasihan, biar ilmunya nanti khawatir tidak manfaat. Terus awis tahza'ah atau geguyu sopoman, mengenyek biadin kalawan salah suci di minal hadirina, samping pirang-pirang hadirin atau orang yang hadir di forum itu. Kalau ada orang mengejek salah satu hadirin forum yang ada di majelis itu, harus jangan begitu, nggak boleh. Segera ditegur, nggak boleh. Mengejek orang nggak boleh. Malu orang. Langsung dia aja itu. Apa tadi itu? Wa akhallah, lanya catakan sopeman biada bitalibi kalawan budi pekertinya murid. Apa tadi itu? Bil halaqati ing dalam forum, ing dalam halaqah, ing dalam forum. Oh, kalau ada santri yang menuntut ilmu suka ngenyek orang lain di dalam forum, itu dilarang. Misalnya sampean sakoncuan ini, sakoncuan ngenyek ke temannya, nggak boleh. Maka yang lebih tua seperti pengurusnya segera negor, biaya negor. Itu tata keramanya. Misalnya sampean ada sakoncuan anak-anak yang cilik yang ada di pondok Madzhabul Arba'a ini, ada yang agak kecil, siwa-siwaan, kondo-kondoan, atau sering mencaci antasar, itu segera diberi peringatan, ojo meneng, sampean ojo meneng, ojo dungu sampean, ya harus cerdas, harus cerdas. Yang kadang dungu, nggak nyambung, ya harus segera bertindak yang berbudi pekerti. Terus waqad taqaddama, lan teman-teman wis disi apa dzikruha, nyebut adabut talib fi adabil muta'allim, ing dalem totok kromone wong kang belajar. Sebetulnya di depan sudah disebut ini. Sudah disebut. Wa idza su'ila, jam berapa sudah? Hah? 7. 6 pas ya. Setengah tujuh. Wa idza su'ila amma lam ya'lamhu qala la a'lam aw la adri. Waktu tidak mengizinkan, summa qala wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Rabbi famwana bika ibadina nabi hormati amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Kama yanbaghi li jalali amrika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih al-ma'bud nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratal wa ala alihi qadri Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyir rahim. وضعوننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى والجنة برحمة الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة صلى الله عليه وسلم رب العالمين. الفاتحة. يا